Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di channel kami, kawan-kawan semua. Kali ini saya akan berbagi bagaimana cara membuat peta tematik dengan menggunakan Google Earth Pro. Kalian dapat mendownload aplikasi Google Earth Pro di link deskripsi yang nanti saya bagikan. Kemudian bagaimana sih cara membuat peta tematik itu? Jadi pertama kali kita buka Google Earth Pro yang sudah saya install di laptop saya. Kemudian tampilan pertama atau awalnya akan seperti ini. Terus kemudian kita menuju ke tempat yang akan kita buat titik koordinat sebagai lokasi penelitian kita pada peta tematik. Kali ini saya mengambil lokasi penelitian di perairan Bangka Belitung, tepatnya di Desa Mapur, Dusun Tuing atau Perairan Tuing. Saya kecilin lagi. Nah, kira-kira seperti ini. Jadi peta tematik ini mempermudah kita di dalam melakukan pengamatan di lapangan, sehingga kalau sudah ada peta tematik maka kita ke lapangan sudah tahu arah lokasi penelitian kita. Nah, bagaimana cara membuat titik koordinat pada peta tematik? Yaitu kita klik tanda kuning atau add place mark, kita klik saja di sini dan kemudian akan muncul seperti ini. Terus kemudian kalau untuk menggeser tanda ini, maka kita tinggal klik kiri dan kemudian tahan dan kita geser ke tempat titik yang bakalan kita bikin sebagai stasiun pengamatan. Nah, enaknya kalau kita membuat peta tematik, kita dapat mengestimasi contohnya area yang menjadi lokasi penelitian kita cakupannya sebesar ini, sehingga kita dapat mengestimasi titik-titik yang bakalan kita jadikan sebagai lokasi penelitian kita. Nah, kembali lagi, ini saya anggap sebagai titik pertama saya. Nah, untuk mengedit nama, tinggal kawan-kawan klik di sini, kemudian di blok, kemudian diketik tulis nama sebagai stasiun 1, contohnya seperti itu. Nah, kemudian apabila kawan-kawan ingin merubah gambar icon ini, tinggal klik di sini dan kemudian terserah kawan-kawan mau mengklik icon yang kawan-kawan sukai. Karena saya itu lebih suka gambar ikan, karena juga saya ingin melakukan pengamatan ikan terumbu karang, maka icon yang saya pilih adalah kepala ikan, kira-kira seperti itu. Nah, terus kemudian ini sudah saya buat titik stasiun 1 saya di perairan Tuing. Terus kemudian karena ini lumayan besar, maka saya bikin atau saya tambahkan lagi untuk stasiun kedua saya contohkan seperti ini. Terus kemudian saya tulis nama ST2. Terus kemudian kalau misalkan kurang juga, maka saya akan lakukan atau penambahan pada titik lokasi penelitian saya menjadi stasiun 3. Jadi ada 3 stasiun pengamatan yang akan saya lakukan di perairan Pelabuhan Dalam. Nah, kira-kira seperti ini, ada stasiun 1, 2, dan 3. Nah, jangan lupa kawan-kawan, selain itu juga titik stasiun ini harus disimpan di catatan kawan-kawan, yang mana ini sebagai, kita simpan dulu sebagai titik 1. Nah, nanti yang kita masukin ke dalam GPS, titik koordinat inilah yang kita masukin ke dalam Global Position System atau GPS pada saat di lapangan nanti. Oke, titik 1 sudah saya simpan. Terus kemudian untuk stasiun kedua, klik kanan, kemudian properties, kemudian kita copy latitude-nya, kita paste,
Terus kemudian longitude-nya saya paste juga. Oke, terus kemudian stasiun 1, 2, 1 dan 2 sudah saya masukin, dan stasiun 3 saya copy juga. Ini disimpan, nanti kita buka menggunakan GPS titik koordinat ini ya, kira-kira seperti itu. Longitude, oke. Nah, 1, 2 dan 3 sudah saya simpan semuanya. Terus kemudian saya klik OK. Nah, ini adalah 3 titik stasiun pengamatan yang akan saya lakukan di lapangan. Nah, untuk membuat sebuah peta, maka kita harus klik tanda ini kayak print gitu. Nah, kemudian kita rubah namanya ya, kita rubah namanya menjadi rubah nama atau judul dari peta tematik kita adalah peta tematik. Karena saya melakukan pengamatan ikan terumbu karang, maka saya buat peta tematik ikan terumbu karang. Nah, untuk alamatnya saya tulis di bawah, perairan Tuing, dusun Tuing, desa Mapur, kecamatan Riau Silip, Kabupaten Bangka. Nah, jadi judul sudah berubah, jadi judulnya peta tematik ikan terumbu karang, perairan Tuing, dusun Tuing, desa Mapur, kecamatan Riau Silip, Kabupaten Bangka. Di sini sudah tertera ada legendanya. Untuk legenda sendiri ini bisa kita rubah sebagai ST atau stasiun pengamatan. Nah, oke, bisa kita rubah menjadi stasiun pengamatan. Oke, nah sudah berubah stasiun pengamatan, dan ini sudah ada juga skalanya. Kalau kita merubah skalanya menjadi agak lebih jauh atau lebih dekat, skalanya pun akan berubah. Nah, ini lebih enak nih. Skalanya 1000 feet. Ini arah mata anginnya seperti ini. Nah, ini sudah selesai. Akan tetapi bagaimana sih cara menyimpan peta tematik ini? Maka kita klik tanda sini, ada bacanya save to PDF file on disk. Nah, ini kita rubah namanya menjadi peta tematik ikan terumbu karang perairan Tuing. Setelah kita buat judulnya, kemudian kita pilih folder untuk menyimpannya. Saya disimpan di local disk di komputer saya. Save, kemudian tunggu. Setelah di save, coba kita lihat apakah sudah tersimpan. Nah, ini sudah tersimpan ya. Nah, inilah peta tematik ikan terumbu karang kita yang sudah kita buat. Nah, bagaimana cara menyimpan atau memasukin titik koordinat di dalam peta ini? Yang mana kalau hanya gambar ini saja mungkin kita akan susah kan ya, akan susah di lapangan. Nah, kita juga harus memasukkan titik koordinat ini ke dalam peta tematik agar kita lebih mudah dalam memasukkan titik koordinat ini ke dalam GPS. Caranya yaitu kita menggunakan menggunakan aplikasi NitroPro untuk memasukkan titik koordinat yang sudah kita copy tadi. Nah, kira-kira seperti ini. Copy, karena warnanya hitam tidak begitu jelas, maka kita rubah menjadi kuning, dan ini terlalu kecil, kita perbesar menjadi agak lebih besar. Nah, kemudian kita atur sedemikian rupa, terserah kawan-kawan seperti apa. Terus kemudian sudah oke. Terus kita geser ini di mana, terserah di sini misalnya gitu ya. Nah, ini kira-kira bagaimana cara membuat peta tematik baik untuk penelitian, pengamatan, atau
survei lapangan. Demikian itu saja dari saya. Mudah-mudahan informasi ini dapat mempermudah kawan-kawan dan berguna bagi kita semua. Amin. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.